Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas soal pada aktivitas 4.1 halaman 79 buku paket PPKN kelas 8 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Soal aktivitas 4.1 halaman 79 yaitu setelah kalian memahami selintas tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, pelajari lebih jauh tentang perjuangan pahlawan nasional yang berjuang sebelum tahun 1908 dengan mengisi tabel di bawah ini. Tabel 4.2 Pahlawan Nasional. Nomor 1 yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, 2 Sultan Hasanuddin, 3 Tuanku Imam Bonjol, 4 Pangeran Diponegoro, 5 Kapitan Patimura, 6 I Gusti Ketut Jelantik, dan yang ketujuh kita diminta untuk mengisi. Nah, pada tabel 4.2 ini kita diminta untuk menguraikan perjuangan para pahlawan nasional yang telah berjuang sebelum tahun 1908. Bagaimanakah jawabannya? Langsung saja kita simak pembahasannya. Jawaban aktivitas 4.1 halaman 79. Nomor 1, aspek informasi yaitu Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa mulai tahun 1651 sampai dengan 1683. Uraiannya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa berhasil membawa kerajaan Banten menuju puncak kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa menentang VOC atau Verenigd Oost-Indische Company atau perusahaan dagang milik Belanda dalam perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Banten terus-menerus melancarkan perang gerilya dan Belanda pun berusaha membalas dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan. Nah, itu dia uraian dari perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Nomor 2 yaitu Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa di Sulawesi Selatan mulai tahun 1653 sampai dengan 1669. Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sultan Hasanuddin pun menolak keras kehendak itu sehingga menimbulkan pertempuran. Kesultanan Goa terdesak dan semakin lemah sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya. Jadi perjanjian Bungaya itu adalah perjanjian perdamaian. Sebenarnya perjanjian ini tidak hanya sekedar perjanjian perdamaian, melainkan deklarasi kekalahan kerajaan Goa dari VOC atau Belanda dan mengesahkan monopoli perdagangan. Demikian uraian dari perjuangan Sultan Hasanuddin. Nomor 3 yaitu Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang yang berjuang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri.
Perang Padri ini terjadi pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Nah, Perang Padri ini adalah perang saudara, yaitu kaum Padri atau ulama dengan kaum adat di Minangkabau, Kerajaan Pangaruyung, Sumatera Barat. Jadi Belanda mengadu domba antara kaum Padri dengan kaum adat sehingga terjadilah pertempuran. Nomor 4 yaitu Pangeran Diponegoro. Uraiannya yaitu terjadi pertempuran pada tahun 1825 sampai dengan 1830 di Yogyakarta dan meluas hingga Pulau Jawa, sehingga pertempuran ini disebut juga dengan Perang Jawa. Nah, Perang Jawa ini terjadi sangat lama, yaitu kurang lebih 5 tahun, sehingga perlawanan ini dilatar belakangi oleh Belanda, yaitu karena Belanda terlalu ikut campur urusan Keraton Yogyakarta. Selain itu, Belanda juga membuat patok untuk membuat jalan yang melintasi tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Akhirnya perang pun terjadi. Nah, perlawanan Diponegoro ini terus meluas dan Belanda menerapkan sistem benteng stelsel. Akhirnya Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri untuk membebaskan pasukannya. Jadi Pangeran Diponegoro ini rela berkorban dengan cara menyerahkan diri demi menyelamatkan, demi membebaskan pasukannya. Baik, yang kelima yaitu aspek informasi dari Kapitan Pattimura. Uraiannya bahwa perlawanan Pattimura ini terjadi pada tahun 1817 di daerah Maluku. Perlawanan rakyat Maluku mengusir penjajahan Belanda. Nah, salah satu benteng utama yang bernama Dorstad berhasil masyarakat kuasai melalui pertempuran yang sangat sengit. Namun begitu, pihak dari Belanda memiliki siasat untuk berunding, serangan mendadak, dan adu domba yang dijalankan secara serentak. Hingga pada akhirnya Kapitan Pattimura pun ditangkap dan dihukum gantung. Nomor 6 yaitu I Gusti Ketut Jelantik. Ia merupakan patih dari kerajaan Buleleng. Perlawanan ini terjadi karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menghapuskan hukum tawan karang yang berlaku di Bali. Jadi hukum tawan karang itu adalah hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas atau terdampar di perairan beserta seluruh isinya. Jadi apabila ada kapal atau perahu yang terdampar, itu menjadi hak Raja Bali. Namun Belanda mengingkari hukum tawan karang ini, sehingga pertempuran pun terjadi. Nomor 7 yaitu Pangeran Antasari. Jadi di nomor 7 ini kita diberikan kebebasan untuk memilih pahlawan nasional yang berjuang sebelum tahun 1908. Nah, di sini saya mengambil Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini merupakan pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar. Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda ini dipicu oleh adanya intervensi Belanda dalam urusan internal kerajaan. Kemudian adanya penarikan pajak hingga tindakan yang semena-mena. Oleh sebab itulah terjadinya peperangan yaitu Pangeran Antasari di Kesultanan Banjar. Jawaban ini bukanlah jawaban yang mutlak. Kalian bisa menambahkan penjelasannya supaya lebih lengkap dan rinci.
Demikian pembahasan soal pada aktivitas 4.1 halaman 79 tentang perjuangan pahlawan nasional sebelum tahun 1908. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.